Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Baik, dengan perkembangan saat ini, Pak Rifki, sebelumnya pemerintah menargetkan optimis untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua di 2021 ini bisa mencapai 7% begitu. Melihat dengan perkembangan yang ada, kemudian juga adanya larangan mudik, bagaimana Anda melihat proyeksinya dan keoptimisan pemerintah ini? Oke, jadi untuk target proyeksi pemerintah tumbuh 7% di kuartal 2, kita perlu lihat dulu apa saja yang menjadi engine of growth atau sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, salah satu yang paling berpengaruh itu adalah konsumsi rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga ini berkontribusi lebih dari 50% GDP Indonesia. Nah, ini yang tertahan akibat tidak adanya mudik. Tapi kalau kita mau lihat secara lebih besar, secara lebih holistik, ini ada dua komponen utama yang mendukung konsumsi rumah tangga. Satu, konsumsi masyarakat menengah ke bawah, dan satu, konsumsi masyarakat menengah ke atas. Kita tidak bisa pungkiri adalah bahwa selama ini yang mendukung pertumbuhan ekonomi itu konsumsi masyarakat menengah ke atas. Dan konsumsi masyarakat menengah ke atas ini tidak terlalu tergantung dari stimulus pemerintah atau subsidi, karena memang mereka mereka memiliki excess saving, mereka tidak butuh bansos dari pemerintah. Yang membuat mereka mau spending atau tidak adalah faktor risiko. Kalau mereka merasa COVID ini sudah mulai terkendali, relatif aman, mereka baru mau melakukan spending. Makanya kita sudah lihat belakangan masyarakat sudah mulai ke mall, sudah mulai mengagendakan pariwisata, lalu kemudian dengan subsidi pemerintah kemarin, masyarakat ini sudah mulai belanja kendaraan bermotor. Nah, ini yang perlu terus didorong. Lalu ke depannya, saya melihat ini masih sangat risky untuk masyarakat menengah ke atas ini tetap menjaga spendingnya karena berbagai faktor risiko yang terjadi. Kita lihat sekarang ada ancaman dari COVID India. Nah, kalau ini tereskalasi dan tidak dapat ditangani oleh pemerintah secara baik, kita akan melihat konsumsi rumah tangga, terutama yang menengah ke atas, kembali turun. Kalau ini kembali turun, sulit untuk kita mencapai target 7%. Tapi sejauh ini saya masih cukup optimis kita bisa mencapai target tersebut karena memang satu, pandemi COVID ini sudah mulai tertangani di luar faktor COVID India yang kita masih belum tahu risikonya akan separah apa di Indonesia. Dan kedua adalah faktor low base effect. Jadi baseline effect ini kita untuk mencapai 7% tidak terlalu sulit karena di tahun lalu kita sudah terpukul cukup dalam. Kita di kuartal 2 tahun lalu tumbuh minus 5,3%. Jadi artinya secara kasar, kalau kita mau tumbuh 7% dari tahun lalu, di kondisi normal itu, kita hanya butuh tumbuh 2% untuk mencapai angka 7% di masa pandemi. Jadi memang risikonya masih sangat tinggi dan uncertainty masih cukup besar. Tapi untuk kuartal 2 ini saya masih cukup optimis 7% itu sesuatu yang masih mungkin untuk dicapai. Baik, kalau